Baik, selamat siang Pak Menko. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang Pak Menko. Yang terhormat Pak Menko, Pak Mensos dan Ibu Kepala BMKG, mohon izin Pak Menko, di sini teman-teman media sudah menunggu hasil rapat terbatas terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi Pak Menko. Teman-teman di press room sudah menunggu penjelasan dari Bapak Menko dan Pak Menteri dan Ibu Kepala BMKG. Oleh karena itu kami persilakan Pak Menko untuk menjelaskan. Terima kasih teman-teman media. Tadi kami sudah melaporkan ke Presiden mengenai ramalan cuaca yang dibuat oleh BMKG kita. Nanti saya kira Prof. Korita akan menjelaskan lebih detail mengenai itu. Tapi BMKG kita ini kan sekarang makin canggih ya, jadi membuat ramalan-ramalan makin bagus. Nah, yang dilaporkan tadi adalah bahwa selama 6 bulan ke depan ini itu karena La Nina di Pasifik itu akan berpengaruh kepada hujan di Indonesia. Dan hujan di Indonesia ini akan curahnya akan bisa naik sampai 40%. Dan itu membuat supaya kita melakukan antisipasi. Tapi di samping itu juga, tadi Bu Korita mengingatkan bisa saja ada nanti multi bencana. Misalnya La Nina ini tadi, hujan deras ini, atau gempa atau tsunami. Nah itu perlu diantisipasi. Oleh karena itu memang kami, Presiden khususnya mengingatkan kami untuk betul-betul melihat semua laporan BMKG sebagai landasan kita bekerja. Karena dengan itu nanti kita akan bisa mengurangi kemungkinan keterlambatan kita dalam menangani kalau terjadi peristiwa semacam itu. Saya berikan contoh, misalnya sekarang ini diramalkan juga mulai Oktober ini akan banyak hujan deras, dan itu juga akan terjadi longsor, mungkin saja ada tsunami, mungkin saja ada gempa bumi. Nah itu juga berpengaruh pada tadi COVID-19. Nah ini karena ada pengungsian dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga minta supaya kita masyarakat juga ikut membantu, jangan sampai tidak menuruti warning yang sudah begitu disebarluaskan oleh BMKG. Nah yang kedua memang saya mengusulkan dalam rapat-rapat koordinasi kami penguatan BMKG ini biar lebih paten lagi, biar teknologinya lebih bagus, sampai ke daerah Pemdanya juga early warning karena kita ini negara kepulauan, jadi dibangun satu sistem yang betul-betul early warningnya itu memang bisa bekerja dengan cepat. Saya nanti Bu Korita jelaskan tuh bisa berapa split of second atau berapa menit, detik sudah bisa ketahuan kalau ada tsunami dan sebagainya. Dan begitu juga yang lain-lain. Saya pikir nanti Bu Korita lah yang jelaskan lebih detail. Nanti saya jadi kepala BMKG pula nanti. Itu aja saya kira dari saya. Saya persilakan mungkin dari Pak Ari atau langsung Bu Korita, terserah deh. Mohon Bapak Menteri lebih dahulu. Izin Pak Menko, Bu Kepala, teman-teman media yang saya hormati, tadi melengkapi penjelasan Bapak Menko Marves, Presiden menanyakan kesiapan seluruh KL yang terkait dengan diawali oleh prediksi cuaca daripada BMKG. Intinya dari Kemensos sesuai tugas dan fungsi Kemensos dalam penanggulangan bencana, sesuai siklus bencana, prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana, ada beberapa hal yang saya sampaikan.
Yang pertama, pada saat pra-bencana, tentunya kami menggalakkan apa yang kami sebutkan sebagai community-based disaster area. Jadi baik dari relawan-relawan seperti relawan Tagana kami yang jumlahnya hampir 40.000, bahkan juga di kampung siaga bencana yang kami sudah bentuk itu sudah mulai masuk sekolah. Jadi intinya bahwa daerah-daerah rawan bencana tersebut bisa mengandalkan komunitasnya di dalam pada saat bencana datang maupun mitigasi terhadap bencana. Yang kedua adalah kesiapan logistik dan peralatan dari Kemensos yang mulai sebelum bencana pun sudah kami jaga buffer stoknya, baik bantuan permakanan maupun beberapa peralatan dasar yang dibutuhkan pada saat bencana. Kami ada 3 gudang dan juga dilengkapi beberapa gudang yang di provinsi bekerjasama dengan Pemda. Kita ingin memastikan bahwa pada saat bencana datang, masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan kebutuhan dasarnya. Itu tugas kami yang utama, sehingga instruksi Presiden kepada Kemensos tadi adalah agar pada saat darurat bencana atau pada saat bencana datang, bantuan-bantuan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana bisa segera didistribusikan. Saya kira untuk sementara saya dari Kementerian Sosial cukup sekian. Terima kasih. Silakan Bu Kepala. Terima kasih sekali Bapak Menko dan Bapak Menteri Sosial. Melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Menko, tugas kami terutama adalah memastikan bahwa informasi perakiraan ataupun prediksi itu benar-benar diterima oleh masyarakat di daerah. Nah, oleh karena itu, dalam kami memberikan informasi dan peringatan dini, ada skala yang sifatnya makro, yang biasanya kami keluarkan melalui rilis. Jadi kami sampaikan misalnya musim hujan 70% dimulai pada bulan Oktober, November, 73%. Nah, ini kan secara makro di wilayah Indonesia. Nah, berarti yang 30% itu mungkin di Jawa Barat itu sudah mulai September. Nah, kemudian di Papua atau bahkan di Ambon mulainya masih April. Jadi itu penjelasan yang makro sifatnya nasional. Namun kemudian agar benar-benar bisa diterima masyarakat pada skala tapak sesuai misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Kecamatan Johar di DKI Jakarta. Nah, itu kami juga menyiapkan perakiraan, prediksi, dan peringatan dini untuk skala mikro di level kecamatan. Nah, bagaimana cara kami menyampaikan? Mohon dicek selalu, dimonitor selalu informasi yang sampai level kecamatan ini melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, mohon install dari Play Store dan Apple Store. Apalagi sekarang masuk La Nina yang nanti puncaknya diperkirakan di bulan Desember, Januari, karena La Nina ini bersamaan dengan masuknya musim hujan. Puncak musim hujan Januari, Februari. Dan La Nina ini puncaknya Desember, sehingga kita perlu mewaspadai puncak La Nina dan musim hujan ini dalam kisaran Desember, Januari, dan Februari. Nah, ini. Nah, untuk itu mohon terus memonitor dari aplikasi mobile phone, update informasi untuk setiap 7 hari ke depan. Jadi hari ini tanggal 13, kita sudah bisa cek tanggal 19 Oktober, mulai tanggal 13, 14, 15, sampai 19 Oktober, bagaimana kondisi cuaca di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia untuk perkembangannya setiap 3 sampai 6 jam dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu selalu ada update cuaca di setiap 3 jamnya. Nah, jadi itu yang perlu mohon terus dimonitor. Dan untuk meyakinkan
bahwa informasi itu diterima oleh masyarakat, kami ada BMKG di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kami bekerja sama dengan BPBD ataupun pemerintah daerah setempat, PUPR setempat, untuk bersama-sama memastikan masyarakat mengetahui informasi itu, bahkan menyiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi mohon izin, selama ini yang masih kami perjuangkan adalah apakah informasi itu diterima. Tetapi begitu diterima, harus dipastikan apakah hanya didiamkan saja. Oh iya ya, besok mau cuaca ekstrim. Tidak, pastinya harus ada langkah apa yang harus disiapkan. Jadi itu tantangan yang sedang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Terima kasih. Saya bisa nambahkan sedikit. Jadi teman-teman media, ini juga Pak Haris, sebenarnya kalau kita berkaca di Amerika, itu ada NOAA. NOAA itu National Oceanography ya? Agency, sorry. Nah, yaitu ini yang membuat Amerika. ya itu yang membuat prediksi cuaca yang luar super hebat. Kita belum seperti itu. Tapi menurut hemat saya, kita harus mengarah makin canggih. Jadi saya kira BMKG ini menurut saya perannya itu harus kita mungkin tingkatkan satu level lagi ke atas supaya peringatan-peringatan dini itu kita makin dapat, yaitu akan mengurangi nanti jumlah korban nyawa, jumlah korban barang dan sebagainya. Dan atau pertolongan evakuasi dan bisa dilakukan lebih cepat karena tadi alat-alat yang dimiliki oleh BMKG itu makin canggih. Itu juga yang kami rapatkan berkali-kali. Jadi kita jangan hanya bicara yang biasa normal saja, tapi juga bicara prediksi kita gimana kalau ini terjadi. Nah, saya kira teman-teman BPPT juga dengan BMKG kerja keras untuk mengembangkan teknologi kita, tidak hanya memakai teknologi yang dari luar saja. Jadi saya kira teman-teman media perlu memahami ini dan mensebarluaskan tadi apa yang disampaikan Ibu Korita supaya kita semua aware bahwa kita punya sekarang BMKG yang makin canggih. Walaupun menurut saya kecanggihannya itu masih perlu kita dukung, dan tadi Bapak Presiden juga menyinggung dan Ibu Menteri Keuangan, dan saya akan terus terang mendorong sampai ini betul-betul jadi tambah hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Mensos, dan Ibu Kepala BMKG. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Silakan. media. Selamat pagi Pak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, dan Bapak Mensos Julia Ari Batubara. Saya Teddy Zuhari mewakili teman-teman di Istana Kepresiden Jakarta untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, langsung. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, instruksi untuk para kepala daerah dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti apa sejauh ini, khususnya untuk wilayah Jabodetabek yang biasa dilanda bencana. Kemudian pertanyaan kedua, soal antisipasi di pertanian dan perikanan. Bagaimana jika ada banjir? Apakah ada asuransi khusus bagi para petani dan petambak? Yang ketiga, apakah ada daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pendampingan atau pengawasan terkait dari dampak bencana, hidrometeorologi, dan dampak dari La Nina? Kemudian, wilayah mana saja yang saat ini curah hujannya sudah terpantau tinggi di luar kewajaran? Terima kasih. Pertama tadi soal masalah asuransi, memang Ibu Sri Mulyani tadi sudah jelasin bahwa sekarang sudah dibuat satu fund untuk itu. Nah, memang masih difinalisasi sehingga kalau ada bencana asuransi ini bisa juga membantu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai pertanyaan tadi mana-mana saja yang sudah, kalau mengenai DKI sudah kita adakan rapat karena dalam konteks tadi epidemiologi COVID-19, Ibu Korita sudah membrief seluruh gubernur se-Jawa dan Bali
Ibu Korita betul ya? Nanti Betul. Bu Korita bisa nambahkan itu. Jadi kami sudah antisipasi ini sejak 2 minggu yang lalu sebenarnya, sehingga ya jangan karena bencana ini nanti para gubernur tidak siap. Karena angkanya agak lebih tinggi, jadi bisa sampai 40% dari yang normal. Dari juga Pak Ari, saya kira Menteri Sosial juga sudah paham betul karena sudah antisipasi kalau terjadi kira-kira bagaimana. Sehingga saya dengar Pak Ari punya logistik sudah disiapkan juga untuk antisipasi keadaan ini. Yang lain tadi satu lagi pertanyaan apa tadi? Saya kira itu dari bagian saya. Mungkin dari Pak Ari ada yang mau ditambahkan, silakan. Pak Menko izin, jadi mungkin kalau dari saya tidak terlalu banyak, mungkin nanti Ibu Kepala BMKG yang bisa lebih banyak elaborasi, karena pertanyaannya sebagian besar related ke BMKG. Prinsipnya seperti yang disampaikan Pak Menko, teman-teman media, Kemensos sesuai tugas fungsinya memastikan bahwa kesiapan dari segi logistik bantuan itu harus selalu dalam keadaan yang siap. Dan instruksi Bapak Presiden sangat clear bahwa apabila bencana datang kita harus segera mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut, sehingga untuk lebih cepat mengirimkan bantuan-bantuan tersebut kami sudah menyebar hampir 39.000 relawan yang selalu dalam kondisi siaga 1 walaupun tidak ada bencana. Begitu ada bencana tinggal kita instruksikan, mereka akan tiba di lokasi bencana segera dan melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan disaster relief. Saya kira itu dari saya, Pak Menko melengkapi Pak Menko tadi. Silakan Bu Kepala. Silakan Bu Korita. Terima kasih Bapak Menko dan Bapak Menteri. Pertanyaan tadi terutama wilayah-wilayah mana saja yang sudah mulai terpantau curah hujannya di luar kewajaran. Jadi sebelum menjawab itu, perlu kami sampaikan, dalam prediksi itu ada kurang lebih 27,5% wilayah di Indonesia yang akan mengalami hujan yang di atas normal, artinya di luar kewajaran. Antara lain daerah yang 27,5% itu di beberapa wilayah di Sumatera, misalnya ini di Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kemudian juga sebagian Bengkulu, Riau, kemudian juga sebagian Sumatera Utara, dan sebagian Aceh. Meskipun dalam prediksi La Nina itu tidak sampai ke Sumatera, jadi tadi dikatakan diprediksi Oktober-November seluruh wilayah Indonesia terdampak La Nina kecuali Sumatera dan Papua bagian timur. Sehingga anomali atau di luar kewajaran yang di Sumatera ini karena kondisi topografi lokal. Selain Sumatera juga di Sulawesi, baik selatan, tengah, tenggara, utara. Dan di Sulawesi ini sudah mulai terpantau adanya curah hujan yang intensitasnya tinggi hingga sangat tinggi. Itu sudah mulai terpantau, dan juga di Jawa Barat juga sudah mulai terpantau. Nah, jadi itu antara lain yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga ada, halo, ya, saya mau izin saya lanjutkan. Ada pertanyaan tentang daerah prioritas. Mana yang perlu diprioritaskan untuk mengantisipasi La Nina, ataupun sebetulnya selain La Nina itu kebetulan memang curah hujannya sebelum ada La Nina itu sudah mulai meningkat, sehingga ini double superimpose. Nah, yang perlu diprioritaskan ini terutama Jawa ini jadi tergantung bulannya ya, jadi tidak sama. Prioritas itu sangat dinamis, dari waktu ke waktu berubah-ubah. Untuk bulan Oktober-November itu terutama Jawa hingga Nusa Tenggara, kemudian juga Sulawesi terutama bagian selatan, tengah, kemudian juga Kalimantan Tengah, dan juga Kepulauan Maluku dan Papua bagian barat, termasuk Maluku Utara. Tapi kemudian di bulan
tadi apa Oktober November. Nah, Desember itu terlihat di sini terutama di wilayah Indonesia tengah kencing nggak apa-apa ya. dan utara. Jadi demikian. Ya, namun secara umum kalau kita lihat petanya, yang intensitasnya tinggi itu sebetulnya hampir merata, mulai November sampai April, hampir merata, terutama di Jawa, pantai barat Sumatera, kemudian juga di Sulawesi, dan juga di Papua bagian tengah dan utara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Mohon izin Pak Menko, Pak Mensos. Ya, Ada 2 pertanyaan kembali yang akan disampaikan oleh teman-teman media. Barangkali diizinkan Pak Menteri. silakan. Baik. Terima kasih Pak. Singkat aja. Mohon izin, ada tambahan pertanyaan dari beberapa yang kembali mengirimkan pertanyaan ya. Ya, silakan. Soal penguatan BMKG tadi, seperti apa teknis detailnya dan apa yang diperkuat. Kemudian untuk Pak Mensos, jika nanti diprediksi terjadi bencana terkait pengungsi dan lokasi pengungsian terkait COVID juga ini tadi sudah disinggung, bagaimana teknisnya. Kemudian ada tambahan lagi untuk pihak BMKG, sampai dengan akhir tahun 2020 dari pengamatan BMKG, daerah mana saja di seluruh Indonesia yang memiliki potensi paling besar dari bencana hidrometeorologi ini. Terima kasih. Baik. Izin Bu Kepala, saya izin jawab. Silakan Bapak, silakan. Ya. Mas Dedi yang tadi ditanyakan terkait di Kemensos, apabila terjadi bencana teknis untuk lokasi pengungsian sehubungan dengan masih saat pandemik seperti sekarang, tentunya akan berbeda ya dengan lokasi-lokasi pengungsian pada saat normal. Kalau pada saat normal mungkin di dalam tenda itu bisa puluhan orang, ya, bahkan kadang-kadang ada yang ratusan. Tentunya nanti kami akan melihat kondisi di lapangan. Ya. Apabila itu menggunakan tenda, tentunya tidak bisa diisi sebanyak orang seperti kondisi normal. Ya, jumlahnya pasti kita akan kurangi, tapi teknis pelaksananya seperti apa tergantung lokasinya. Dan yang kedua tentunya seluruh pengungsi akan kami berikan masker dan peralatan-peralatan alat proteksi diri agar tidak terjadi klaster COVID-19 di lokasi pengungsian. Dan mungkin juga kami akan kerjasama dengan Kemenkes khususnya apakah mungkin di lokasi-lokasi pengungsian apabila ada lokasi pengungsian di tempat-tempat bencana kita melakukan misalnya testing, ya, apakah itu rapid test ataukah PCR. Tentunya hal ini akan kami konsultasikan dengan Kemenkes. Saya kira itu yang ingin bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan tadi apabila terjadi bencana lokasi teknis lokasi bencana seperti apa. Terima kasih. Kami silakan ke Ibu Kepala, silakan Bu Kepala. Terima kasih Bapak Menteri. Jadi pertanyaannya sampai tahun 2020 berarti kan bulan Oktober, November, akhir tahun 2020 berarti kan bulannya Oktober, November, Desember. Nah, karena masuknya La Nina ini sebetulnya seluruh hampir ya sebagian besar wilayah Indonesia itu terkena La Nina di bulan Oktober, November. Kecuali yang tidak terkena adalah Sumatera. Namun, meskipun tidak terkena La Nina, Sumatera itu tanpa La Nina, curah hujannya itu sudah kategorinya curah hujan bulanan itu tinggi.
bisa mencapai lebih dari 400 mm per bulan, yaitu di bagian barat Sumatera, mulai dari ujung Aceh sampai ujung bawah atau ujung selatan Lampung. Sehingga kesimpulannya, mulai Oktober, November, ya seluruh wilayah Indonesia itu perlu diwaspadai. Nah, bagaimana bulan Desember? Bulan Desember, La Nina itu semakin menguat. Jadi indeksnya semakin 1 atau melampaui 1. Jadi La Nina menengah ini ya, bukan lemah tetapi menengah, semakin menguat. Dan itu terkena di wilayah-wilayah terutama Indonesia bagian tengah, berarti kan ada Sulawesi, Kepulauan Maluku, ada Papua bagian tengah ya, dan juga di bagian utara. Berarti ada Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, dan Papua Barat bagian utara. Namun, tanpa La Nina pun, wilayah Jawa itu untuk bulan Desember, itu sudah curah hujannya itu tinggi. Baik Sumatera bagian barat, terutama mulai Sumatera Barat sampai Lampung, kemudian di Aceh dan Sumatera Barat, itu curah hujannya memang diprediksi tinggi, meskipun tidak kena La Nina. Nah, Jawa itu diprediksi tanpa La Nina pun curah hujannya sudah tinggi. Nah, apalagi Jawa ini masih juga terkena La Nina. Sehingga yang harus diwaspadai di bulan Desember itu mulai dari Sumatera ujung utara ini ya, Aceh, Sumatera Utara, terus sampai ke bawah, khususnya pantai barat ya, ini sebelah barat, ke bawah sampai Lampung, dan masuk ke Jawa juga sampai Nusa Tenggara, dan bagian tengah Papua sampai Papua Utara, serta Sulawesi ini hampir merata di Sulawesi. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Ibu Kepala BMKG, terima kasih atas penjelasannya. Pak Mensos juga terima kasih. Terima kasih. Pak Menko, terima kasih juga semuanya. Moga selalu sehat, Bapak. Terima kasih. Sehat. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk. Terima kasih Bapak-bapak.